Halo, selamat datang di channel Arzon Teknologi. Di sini kita akan mempelajari basic script kedua. Nah, di sini kita akan mempelajari satu hal yang fundamental tentang scripting di Unity. Oke, langsung saja kita masuk ke Unity-nya. Nah, kemarin kita mengetahui bersama-sama bahwa kita sudah mempelajari basic script pertama gitu. Jadi untuk memunculkan tulisan hello world gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu tingkat di atasnya gitu. Nah, kita buat scene baru lagi aja. Nah, ini kita ganti namanya menjadi hello world. Nah, kita bikin scene baru lagi. Cara membuat scene itu, teman-teman kalau sebenarnya belum tahu scene itu apa, scene adalah tempat dimana kita akan memasukkan semua komponen game. Nah, di scene ini nanti komponen game yang ingin teman-teman tampilkan di dalam layar HP ataupun monitor gitu, nanti akan disimpan di dalam scene gitu. Nah, cara membuat scene, kita bisa masuk ke dalam ini nih, project, terus asset, terus di sini ada folder scene, biar rapi ya teman-teman ya. Kita klik kanan pada folder scene, terus nanti klik create, selanjutnya dipilih yang ini nih, create scene gitu. Nah, kita akan membuat scene latihan. Kita buka dengan cara double klik teman-teman, nanti hasilnya kosong seperti ini. Nah, di sini kita akan mencoba basic script untuk update dan start gitu. Nah, maksudnya apa tuh script start dan script update akan saya jelaskan di sini nanti. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah plan gitu. Nah, saya coba besarkan. Terus saya juga buat sebuah kubus. Nah, di sini ada kubus. Sini ada kubus. Selanjutnya saya kasih warna nih, plannya abu-abu, kubusnya warna merah. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, jadi saya ingin membuat kubus ini maju ke depan gitu, maju ke depan, mundur ke belakang gitu. Bagaimana caranya? Nah, begini caranya. Kita membuat script terlebih dahulu, namanya mover gitu, untuk berpindah. Cara membuat script bagaimana? Klik kanan, terus ada create, terus ada script itu. Nah, kanan di bagian folder script, terus klik create, terus pilih script. Nah, kita kasih nama mover. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita buka scriptnya, double klik saja, nanti akan membuka Visual Studio atau Visual Studio Code teman-teman gitu. Ini prosesnya agak lama ya teman-teman ya. Nah, kita coba buka Visual Studio Code-nya. Nah, ini ternyata Visual Studio Code-nya di layar sebelahnya. Nah, di sini saya jelaskan sekilas terkait struktur di dalam scriptnya gitu. Jadi di sini ada modul-modul gitu, modul yang digunakan di dalam Unity. Ini sebenarnya ketika teman-teman menggunakan script basic, nggak perlu menambahkan modul ini. Cuma nanti kedepannya akan saya bahas cara menambahkan modul lainnya, seperti menambahkan modul teks gitu di dalam script. Nah, di sini ada namanya kelas teman-teman. Ini namanya kelas itu, kelas mover gitu. Nah, di sini ada yang namanya fungsi. Fungsi itu ditandai dengan void. Di Unity itu ada fungsi yang bisa diakses secara global dan fungsi yang nggak bisa diakses secara global atau fungsi privat. Cara membuat fungsi secara global itu contohnya seperti ini teman-teman, public. Nah, public
void, terus di sini gerak, jangan gerak pindah gitu. Sebenarnya untuk memberikan nama di sini nih, pindah terus apa gitu, nama fungsinya itu bebas terserah teman-teman. Yang penting nanti teman-teman itu paham gitu. Nah di sini ada fungsi pindah. Di sini fungsi pindah itu depannya itu ada public. Jadi public itu berarti fungsi yang bisa diakses secara global, secara umum. Semua orang itu bisa mengakses fungsi pindah ini. Nah di sini ada fungsi start, ada fungsi update. Nah di fungsi start sama fungsi update ini gak ada tulisan public. Jadi fungsi start sama update ini itu hanya bisa dijalankan di fungsi mover ini saja. Jadi nggak bisa diakses sama fungsi-fungsi lainnya gitu, nggak bisa diakses sama objek lain gitu. Nah kalau semuanya mau bikin fungsi privat, nah seperti ini, kita ketik void gerak. Di sini nggak ada tulisan publiknya, jadi ini fungsinya itu hanya bisa dijalankan secara privat, secara di dalam script ini saja gitu. Nah ini saya sembunyikan terlebih dahulu bagaimana cara menyembunyikannya gitu. Jika teman-teman mau menyembunyikan satu baris saja, teman-teman bisa menggunakan garis miring 2 kayak gini. Kalau semuanya mau menyembunyikan dari batas A ke batas B itu, teman-teman bisa menggunakan garis miring bintang, terus di awalnya, nanti di akhirnya itu garis miring bintang garis miring gitu. Nah jadi nanti yang dibatasi itu dari script ini sampai ini. Jadi polanya itu ada ini nih, garis miring bintang garis miring gitu. Lanjut, kita akan mencoba membuat kubus ini nih berpindah nih. Jadi untuk membuat kubus itu berpindah itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya menggunakan fungsi transform gitu. Transform translate. Nah, di sini jadi saya ingin mempengaruhi di bagian transformnya gitu. Jadi nanti untuk posisi X di dalam transform ini kan memiliki posisi X, Y sama Z gitu. Jadi sebenarnya transform translate ini mempunyai isian variabel X, Y sama Z gitu. Nah, seperti yang di sini nih, X, Y, Z. Jadi kalau sebenarnya teman-teman mau membuat si player, si kotak ini bergeser di sumbu X, berarti nanti teman-teman tinggal ganti di bagian sumbu X-nya gitu. Mau 1, mau 2, mau berapa itu bebas terserah teman-teman gitu. Kalau semuanya nggak mau digeser, tetap saja gitu, berarti dikasih nilai 0 saja gitu. Nah seperti ini. Jadi dikasih nilai untuk posisi yang geser, dikasih nilai 0 itu untuk posisi yang nggak geser gitu. Nah di sini ada error except titik koma gitu, kurang titik koma ini teman-teman. Nah, di save. Nah, sekarang kita coba tambahkan teman-teman. Cara menambahkannya bisa di klik kotaknya, di drag ke bawah di bagian sini nih. Nah kalau sebenarnya teman-teman belum nyaman, teman-teman bisa diklik kotaknya, terus di drag scriptnya ke kotaknya gitu. Nah terus cara lain teman-teman bisa meng-add komponen, terus nanti teman-teman tinggal ketikkan scriptnya gitu, mover. Nah di situ. Jadi ada 3 cara ya teman-teman ya. Nanti tergantung selera sama kenyamanan teman-teman semua gitu. Nah sekarang saya coba jalankan. Nah teman-teman lihat sendiri tadi geser ya. Nah jadi posisi X nya mungkin saya ubah jadi 0 gitu, Y sama Z nya saya biarin saja. Nah jadi
posisi ini pindah ke sini gitu. Di sini kan tadi nilainya 0 berubah menjadi 1 gitu. Jadi apa itu fungsi start? Fungsi start itu sama halnya seperti fungsi update. Jadi fungsi start dan update ini fungsi default yang ketika teman-teman buat script di Unity itu pasti ada fungsi start sama update gitu. Jadi ketika pertama kali buat pasti akan ada fungsi start sama update. Nah, terus ada pertanyaan perbedaannya apa Bang? Nah, perbedaannya itu fungsi start itu fungsi yang diakses pertama kali gitu, ketika teman-teman menekan tombol start atau ketika scene ini itu terbuka gitu teman-teman. Nah, jadi fungsi ini hanya dijalankan satu kali. Tapi kalau semua fungsi update ya ketika dijalankan ketika scene ini, ketika game ini, adegan ini itu dijalankan sampai nanti ketika scene ini atau adegan ini diberhentikan gitu, di stop gitu, atau istilahnya ketika player main di dalam aplikasi itu fungsi update itu berjalan. Nah, berhentinya kapan? Ketika player itu pindah ke scene lain atau menutup aplikasinya gitu teman-teman. Nah, di sini apa bedanya Bang? Tadi kan kalau semuanya di scene di void start pindahnya cuma satu langkah doang. Nah, coba kita pindah ke fungsi update gitu. Nah, jadi geser terus tuh teman-teman nih, nambah terus nih. Wah, mana nih? Wah. Jadi intinya fokusnya itu geser-geser terus teman-teman. Nah, gitu. Terus kita kembali lagi. Terus kenapa Abang jelasin ini Bang, fungsi void pindah sama fungsi void privat nih. Nah, jadi selain ada fungsi void start, fungsi start dan fungsi update, ada fungsi public dan fungsi privat ya. Caranya gimana teman-teman? Nah, caranya gini nih. Kita coba mengimplementasikan, menjalankan fungsi pindah gitu. Cara gampangnya itu teman-teman bisa klik UI, terus bikin tombol gitu. Nah, caranya tadi klik kanan di halaman hierarki, klik kanan, terus pilih UI, terus pilih button text mesh pro ya. Kalau nggak button text mesh pro ya buttonnya biasa saja gitu. Nah, di sini tombolnya saya gedein. Nah, jadi blend sama cube-nya saya ini juga gedein juga gitu. Saya pindah tempatnya gitu biar nanti gampang lihatnya dari sisi kamera gitu. Nah, jadi saya sebenarnya kepingin nih fungsinya itu tombolnya kotaknya itu pindahnya nggak pertama kali dijalankan scene-nya, juga nggak setiap waktu. Gimana caranya Bang? Ya caranya diakses melalui trigger tertentu gitu. Teman-teman bisa menggunakan trigger button atau trigger collision gitu. Jadi ketika buttonnya ditekan gitu nanti akan terjadi fungsi apa, atau ketika objek ini menyentuh objek ini nanti terjadi fungsi apa gitu. Cuma itu nanti kedepannya akan saya jelaskan lebih detail lagi. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan kepada teman-teman bagaimana agar fungsi yang di dalam kotak ini nanti dijalankan dengan cara diklik tombol buttonnya gitu. Nah, di sini saya tinggal pindahkan saja yang tadi script ini nih transform translate. Nah, terus saya pindahin ke sini nih. Nah, terus di sini kita coba jalankan dan ketika tombolnya diklik nggak terjadi apa-apa nih teman-teman. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena script tadi belum kita masukkan, belum kita panggil ke dalam tombol gitu. Nah, caranya gimana? Kita pergi ke bagian tombolnya nih, kanvas tombol. Nah,
kanvas, tombol, terus di bagian on click ini teman-teman masukkan kubus tadi. Teman-teman kan tadi menyimpan script mover kan di dalam kubus, jadi nanti kubusnya dimasukkan, terus nanti di bagian no function ini teman-teman klik bagian bawah nih, terus dipilih pindah gitu. Nah, kita coba jalankan. Nah, klik. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jalannya itu apa namanya? Step by step. Jadi kayak kalau di game itu akan ada tombol maju, tombol ke belakang gitu. Nah, jadi nanti ketika teman-teman klik tombol maju, ininya akan ke depan. Ketika nanti klik tombol ke belakang, nanti ininya akan ke belakang gitu. Tombol back akan ke belakang gitu. Nah, sekarang tadi kan teman-teman memasukkan script pindah ini ke dalam ini ya, tombol gitu. Nah, di sini teman-teman nggak bisa melihat script gerak. Bentar, oh ini script geraknya saya matiin, saya nyalain dulu. Nah, ketika sudah saya senggol nih fungsi privat gitu. Nah, saya harus jelasin juga nih. Nah, kalau semuanya fungsi privat itu nggak bisa kita akses secara sembarangan kayak fungsi publik ini teman-teman. Jadi di sini nggak ada fungsi yang tadi itu gerak gitu. Terus bagaimana untuk mengakses fungsi gerak itu Bang? Ya teman-teman harus mengaksesnya itu melalui start, melalui update, atau melalui fungsi-fungsi lainnya di dalam ini script gitu. Jadi teman-teman itu nggak bisa manggil itu di luar script mover ini gitu. Jadi dipanggilnya itu melalui fungsi ini semua gitu. Nah, implementasinya nanti kedepannya akan saya bahas juga gitu. Nah, saya coba cut saja gitu. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi nanti di sini bisa kita tulisin kayak gini aja teman-teman untuk manggilnya. Gerak, kurung buka kurung tutup, titik koma gitu. Bisa baca. Nah, kita hidden aja ini kanvasnya. Nah, nanti akan pindah satu langkah gitu teman-teman ke depan. Sebenarnya sama saja gitu, sama ketika kita naruh ini ke dalam fungsi start gitu, di dalam fungsi start gitu. Cuma biar fungsi, kalau semuanya fungsi script yang kita tuliskan banyak banget, di fungsi start nanti kan bakal direct barisnya kan bakal ke bawah banget itu. Nah, itu nggak bakal rapi gitu. Jadi untuk merapikannya itu kita tinggal bikin fungsi terpisah saja gitu. Jadi nanti nggak usah ini pusing-pusing mau kayak gimana gitu. Jadi nanti bisa diakses secara lokal gitu di dalam script. Nah, kita coba panggil secara update gitu teman-teman. Nah, gimana hasilnya? Seperti ini hasilnya. Nah, jadi seperti tadi yang ini. Wah, cepet banget. Nah, itu coba kita kembalikan lagi ya teman-teman ya ke dalam fungsi ini pindah gitu. Pindahnya kita ganti menjadi depan. Terus ini juga kita copy saja teman-teman. Kita hapus saja yang ini, kita timpa gitu. Depan ini belakang. Nah, kalau tadi kita ke depan itu 1, berarti kalau kita ke belakang itu -1 gitu. Kita coba buktikan apakah benar apa salah gitu. Nah, kita aktifkan lagi kanvasnya. Nah, kita taruh buttonnya itu di sini nih. Nah, kita taruh buttonnya juga di sini. Kita ganti namanya menjadi belakang, ini depan.
scriptnya belum kita masukkan teman-teman. Jadi tadi scriptnya yang pertama kan pindah gitu. Jadi ketika teman-teman sudah memasukkan script ke tombol, ke button, terus ternyata fungsinya itu teman-teman ganti, nama fungsinya diganti, maka akan missing gitu. Fungsinya akan hilang gitu. Jadi kita masukkan lagi gitu sesuai yang benar gitu. Nah ini depan, nah ini belakang. Jadi fungsi pindah ini udah hilang gitu, digantikan sama fungsi depan dan belakang. Tapi Unity-nya itu nggak bisa ngedeteksi secara otomatis teman-teman. Jadi kita harus memasukkannya secara manual gitu. Kita coba run lagi. Nah depan, belakang. Nah jadi sebenarnya konsep di game itu sederhana teman-teman. Nanti ada fungsi geser-geser kayak gini gitu. Nah ini kita baru belajar sedikit aja nih, kayak fungsi start, fungsi update, terus ada public fungsi dan private fungsi aja itu kita udah bisa bikin basic movement yang keren seperti ini gitu. Coba nanti teman-teman bikin tombol depan, belakang, atas, bawah gitu. Yang dimaksud atas bawah gimana bang? Jadi nanti ininya pindah ke sana, pindah ke sini gitu. Nah gimana nih PR-nya nih? Ini kan teman-teman bisa lihat nih yang berubah kan nilai dari Z-nya gitu. Nah nanti teman-teman coba bikin sendiri. Nanti kalau ada waktu luang di video record dijadiin portofolio, teman-teman sedang belajar ini, nanti di tag ke Instagram saya mjuno21 dan Arjun Teknologi, nanti akan kita repost. Jadi nanti itu jadi progres kita berproses bersama-sama dalam belajar Unity. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di YouTube. Kalau semuanya saya lama responnya, nanti teman-teman bisa DM di Instagram Arjun Teknologi ataupun di Instagram saya mjuno21. Terima kasih teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.